berkumpul bersama dan kita sudah memuji, menyembah Tuhan dan sudah berdoa untuk sharing firman Tuhan kita pada sore hari ini. Pujilah Tuhan, saudara, senang boleh berjumpa lagi dengan kita semuanya, dan saya percaya, saudaraku, bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kita, tersedia bagi kita di akhir zaman ini. Meskipun kita tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa kita akan ada pada hidup pada generasi di akhir zaman ini. Tapi atas kemurahan Tuhan dan atas pertolongan Tuhan, kita semuanya sudah bisa melewati. Bahkan kita sudah menghitung tahun, lalu kita sampai kepada tahun 2020, 2021, 2022. Setelah menghitung tahun, kita menghitung bulan. Lalu kita setelah menghitung bulan, lalu kemudian kita rasa-rasanya minggu demi minggu sangat berharga. Sebentar lagi kita akan masuk kepada tahun di 2023, dan rasa-rasanya hari demi hari begitu banyak berita, ya, begitu banyak hal yang harus benar-benar kita konsentrasi. Bahkan kalau kita mau baca informasi-informasi, rasanya tidak cukup waktu ini dan memori HP ini untuk bisa menerima banyak-banyak informasi yang masuk. Demikian informasi tersebut begitu penting, ya, informasi-informasi yang sangat penting di waktu-waktu yang genting, di waktu-waktu yang kritikal pada hari-hari sekarang ini. Nah, namun kemudian saudaraku dikasih Tuhan, satu hal yang tidak boleh kita berpaling, yaitu daripada firman Tuhan, ya. Sedemikian banyak informasi yang ada, namun saudaraku dikasih Tuhan, yang bisa membawa kita berjumpa dengan Tuhan Yesus nanti adalah tidak lain adalah firman Tuhan. Dan saudara-saudara, terkadang saya bila membawakan lagi firman Tuhan tentang Matius 25, yaitu tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, terkadang saya berhenti sebentar. Benarnya ini saya bawakan lagi karena seolah-olah kenapa mesti ke sana terus, ya, pembahasan kita bila saya bawakan firman Tuhan, kok ke sana lagi, ke 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh lagi. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya tidak ada yang kebetulan, dan bahwa firman Tuhan selalu baru tiap hari, bahwa Tuhan memberikan pengertian-pengertian yang baru buat kita. Meskipun kita sudah mendapatkan pengertian lagi, dapat lagi pengertian yang baru. Baik, saudara, saya akan mengajak kita membaca Matius 25, ya, ayat ayat emas kita di akhir zaman, karena memang yang bertemu dengan mempelai ini adalah 5 gadis yang bijaksana, ya. Kemudian ada satu lagi, ya, hamba yang setia, ya, yang dipercayakan tuannya itu, saudara, yang didapati tuannya sedang mengerjakan tugas-tugasnya ketika tuannya itu datang. Nah, baik saudaraku, ya, sebelum 5 gadis yang bijaksana kan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Tapi ini belum pernah saya bahas di GKS, yang mungkin lain waktu, ya. Ini sekarang kita bahas lagi Matius 25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita baca kembali, saya bacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, sidang jemaat GKS yang dikasih oleh Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus Kristus, tunangan yang baik dari Tuhan Yesus Kristus, lalu juga tentara Tuhan di akhir zaman.
Dikatakan di sini yang kita baca sebuah kisah perumpamaan yang tidak asing lagi, bahkan sudah sangat lekat, ya, sangat dekat dengan kita. Kisah ini dikatakan begini: ketika mempelai itu datang, langsung segera masuk yang bijaksana. Jadi tidak ada lagi waktu persiapan, tidak ada waktu untuk berkemas-kemas. Ya memang dikatakan di situ mempelai datang, kan begitu ya. Song-songlah dia. Nah, menurut saya, menurut hemat pendapat saya, waktu seruan mempelai datang, song-songlah dia, mungkin bisa digambarkan seperti hari-hari kita sekarang ini. Ya. Jadi di mana sudah begitu banyak tanda-tanda akan kedatangan Tuhan. Gitu. Tapi belum kelihatan, mempelainya belum datang. Nah, waktu dia sudah, inilah dia waktu persiapan, waktu berjaga-jaga. Bahkan sebelum hari ini pun sudah harus berjaga-jaga. Sekarang juga harus berjaga-jaga. Ke depan lebih lagi harus semakin berjaga-jaga. Dalam bulan Desember ini, waktu saya dalam salah satu, saya mempersiapkan firman Tuhan, saya mendengar dua kata, saudara, suara sangat lembut, yaitu critical time. Yang sudah saya bawakan firman Tuhan yang minggu lalu. Critical time, waktu yang kritis. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan datang, itu sudah langsung masuk. 5 garis bijaksana langsung masuk kepada perjamuan kawin anak domba. Ketika Tuhan datang, tidak ada lagi yang bisa diperbuat. Nah, bagi yang sudah berjaga-jaga selalu, langsung masuk kepada pengangkatan gereja. Jadi sekarang memang waktunya untuk berjaga-jaga itu. Oke? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar beberapa hal tentang berkat dari 5 garis bijaksana dan 5 garis bodoh. Salah satu adalah bahwa ternyata memang harus dibayar harganya. Terdapat di ayat yang ke-9, pergilah ke penjual minyak. Nah, itu tentang membayar harga. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang sekarang ini sedang menantikan Tuhan tetapi tidak mau membayar harga, baik dengan waktunya, baik dengan segenap hatinya, untuk mau sungguh-sungguh berubah dan bertobat, baik dengan apalagi segenap motivasi, setulus motivasinya, ya. Dan juga terutama hal waktu, ya, dan juga semua yang ada pada kita. Makanya saya menyimpulkan kepada satu kalimat, ya, saya ajarkan kepada anak-anak Tuhan yang saya jumpai di mana saja. Saya katakan, baik yang sekolah, yang bekerja, yang studi, yang bisnis, yang melayani, katakan, ya, bahwa Tuhan, semua ini kuperbuat untuk menyambut hari kedatanganmu. Jadi jelas tujuan kita kemana, kita kerjakan ini motivasinya apa, semuanya hanya untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Yang artinya apabila dalam kita mengerjakan sesuatu tersebut ada tipu musilat setan yang membuat kita bisa renggang dengan Tuhan, jangan sampai terjadi. Bila waktu kita mengerjakan itu kita hilang fokus, jangan sampai terjadi, karena kita mengerjakan semuanya itu hanya untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Apa saja, misalkan saudara membantu orang, saudara menabur, saudara misalkan berbuat sesuatu, apa saja, katakan, ya. Karena bila kita bisa mengatakannya, maka bisa kita lebih kuat rasanya untuk menindakkannya. Bila kita mengatakannya saja sudah payah, maksudnya membilangkannya pun sudah susah, bagaimana kita bisa melakukannya? Kalau saudara merasa berat mengampuni seseorang, katakan, Tuhan Yesus, tolong aku ampuni Tuhan, aku mengasihi dia. Dalam nama Yesus aku mengampuni, bukan karena berbuat baik kepadanya pertama-tama, tapi berbuat baik, mengasihi diriku sendiri dulu. Mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Karena bila aku tak mengampuni, maka Bapa surga tidak mengampuni aku. Ku ampuni dia, ku kasih dia Tuhan. Dalam nama Yesus ku doakan dia Tuhan, dia bertobat. Jangan dia ke neraka Tuhan. Ada pada kita. Maka Tuhan berkata, tidak ada padamu karena kamu tidak berdoa. Jadi kalau banyak kita mendoakannya, orang yang pernah menyakiti kita, yang perlu kita ampuni, maka banyak kita mendoakannya, maka ada pada kita pengampunan itu. Caranya gitu. Nah, itu sebabnya oleh karena kita percaya, kita berkata-kata, mulai dari ucapan kita berubah.
Kalau kita bisa mengucapkannya, ya saya rasa 50% sudah kemenangan. Ya, terus mengucapkannya, ditolong oleh Roh Kudus, ya, maka ya tindakan kita pun akan menjadi selaras dengan perkataan kita, yaitu ucapan firman Tuhan, ucapan di dalam Tuhan, ucapan yang memuliakan nama Tuhan, ucapan syukur. Kalau nggak sanggup, bahasa roh, warada basa kabara, tolong aku Tuhan. Mau marah saudara, tolong aku Roh Kudus, ya, mau mengeluh saudara, kalau sempat sampai nggak tertahankan hati saudara, udah sempat kata-kata yang sebenarnya nggak sampai keluar dari mulut saudara, misalnya lemah hati saudara, saking beratnya nggak tertahankan, sudah sempat keluar. Waduh, begini, begitu, begini. Saya masih ada jalan keluar, saudara. Pakai kata tapi. Ya, jangan lama-lama, segera saudara sadar. Roh Kudus tolong saya, langsung saudara berkata begini. Misalkan saudara mengeluh mengenai, misalkan ya, banyak tekanan yang datang dalam hidup saudara. Lagi masalah datang 5, bukan hanya 2, masalah 5 ya. Kiri, kanan, belakang, depan, dan dari mana lagi? Dari barat, dari utara, timur, selatan, barat ya, lalu satu lagi dari timur laut. Kan begitu ya, datang lagi dari barat daya ya kan. Nah, sempatlah saudara tidak tahan. Tuhan nggak sanggup lagi aku begini, begitu. Nah, jangan sampai terlalu panjang saudara. Ya, kalaupun sampai nggak tahan hati saudara, saya masih ada jalan keluar. Saudara langsung berkata begini, tapi, nah, katakan langsung tapi. Lalu katakan, tapi aku tidak bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya baik. Gitu. Itu caranya, salah satu ya. Kalau saudara sampai kecolongan. Tapi kalau bisa jangan kecolongan, tetaplah ucap syukur. Karena kan kita harus berjaga-jaga saudara. Ya khotbah juga gitu mengalami. Kan firman Tuhan berkata apa? Sebab semua saudaramu mengalami penderitaan yang sama kan gitu. Jadi semua saudara kita ini sama-sama ya sedang melewati, yaitu hari yang berjaga-jaga ya. Jangan sampai hilang keselamatan kita, jangan sampai setan mendapat keuntungan, jangan sampai hal-hal tersebut saudaraku membuat kita kehilangan nanti ketika Tuhan datang. Waduh, rugi ya. Nah, katakan tapi ya, misalkan saudara sakit, misalkan belum sembuh begini, tapi aku percaya Tuhan oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh. Kenapa pakai kata tapi? Karena kata tapi itu bisa menghapus semua yang tadi kita sudah bilang saudara. Kan begitu saudara ya. Misalkan contoh ya, misalkan ya, ada makanan enak, kawan saudaraku ada loh enak sekali di sana, sate Madura dengan gulai Maduranya enak sekali. Waduh begini segala macam lah saudara bilang ya, saudara cerita sama sahabat saudara, sampai kita yang dengarnya pun udah ngiler ya, udah lapar rasanya, aduh pengen sekali rasanya langsung ke sana gitu ya. Dan pokoknya enak sekali, yang terenak di Denpasar gitu, misalnya di Bali ini, apa di Pontianak sana kan, pokoknya enak sekali. Lalu sudah semangat saudara dengarkannya, tiba-tiba teman saudara bilang gini, tapi gitu. Ya itu sama dengan bubar semua. Tapi apa? Itu rahasia. Nggak boleh rahasia, harus dibilang. Kita mesti tahu tapinya saudara. Sebab tapi itu tadi bisa menghapus semua tadi cerita yang sudah 10 episode yang enak-enak tadi ya. Misalkan langsung sudah dibilang enak segala macam, tapi harganya seporsi misalnya 250.000. Waduh, itu namanya bukan makan sate Madura dan gulai Madura ya, tapi itu namanya dengan 250.000 kita bisa makan sampai 5 orang, sampai 6 orang ya, bukan makan sendiri begitu ya. Jadi kalau satu porsi sampai 250.000, buyar semua tadi yang enak-enak tuh, ada tapinya ya, tapi mahal gitu saudaraku ya. Ya gitu. Nah saudara, ya jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sampai di mana tadi ya, kita mesti bisa mengucapkannya. Katakan dengan satu kalimat begini, saya perbuat ini untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Ajarkan sama anak-anak saudara juga ya. Jadi nanti kalau misalkan saudara buat apapun, nanti kadang saya diganggu sama anak saya ya, sama istri saya. Pi, nanti buat begini Pi. Terus nanti kalau ditanya sama jemaat bilang ini itu menyambut hari kedatangan Tuhan. Nggak boleh bercanda saudara. Tapi maksud saya itu kan bagus ya. Jadi segala sesuatu fokus kita hanya satu, kedatangan Tuhan. Jadi bila di dalam hal tersebut ada yang miring-miring kiri kanan yang membuat kita tidak fokus, itu namanya bukan nanti hari kedatangan Tuhan ya.
Kita harus fokuskan segala sesuatunya untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Ya. Nah, saudara, yang bisnis gitu, ya. Kalau misalnya saudara daftarnya, saudara ada yang mau buat perjalanan ke luar negeri mungkin atau keluar daerah, pertimbangkan baik-baik. Ini kubuat untuk apa ini? Apakah untuk menyambut hari kedatangan Tuhan? Udah selaras nggak? Oh, kalau selaras, maju. Tuhan doakan, nanti Tuhan buka jalan. Ya, nah baik, puji Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini satu hal, yaitu apa? Membayar harga, ya. Dan gadis-gadis yang bodoh tidak mau membayar harganya, kan? Mereka ngapain saja, sementara 5 gadis yang bijaksana selalu membayar harganya, yang bodoh berbuat apa saja, tidak jelas, ya. Sehingga ketika pada saat Tuhan datang, semua sudah terlambat. Nah, itu kita sudah belajar di ayat 9. Kita belajar juga di ayat yang ketiga. Nah, di ayat ketiga ternyata 5 gadis yang bodoh itu tidak membawa minyak dalam buli-buli. Waduh, ya ternyata mereka sangat rindu untuk bertemu Tuhan, pengen ikut rapture, tapi mereka memang tidak melakukan apa-apa dan tidak mempersiapkan minyak yang sangat penting untuk di saat-saat yang kritis, ya. Jadi sebenarnya mereka dari start pun sudah salah. Ya, jangan jadi yang anak Tuhan seperti ini. Ya, kita ada, ini saya diingatkan sama istri saya, Papi, jangan nanti kita ada di grup-grup seperti ini lalu kita ketinggalan ya. Gitu dia bilang. Wih, bener ya. Jangan sampai, saudara ingatkan diri saudara, jangan sampai kita ini nanti ada di grup-grup akhir zaman, kan begitu. Kita ada di beberapa grup, bahkan di grup berdoa TTI. Jangan sampai nanti kita ketinggalan. Aduh, itu mesti kita benar-benar harus tanamkan dalam pikiran kita, ya. Sungguh-sungguh kita mengerjakannya dan lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, saudara, 5 gadis yang bodoh tidak membawa minyak. Nah, jadi mereka seumpama yang sangat rindu bertemu Tuhan, tetapi kemudian mereka itu sebenarnya tidak berbuat apapun untuk misalnya apa yang penting untuk hari pengangkatan itu. Ada satu lagi, saudara, yaitu mengenai orang yang ada di pesta itu, ya. Nah, itu ya, sebentar ya. Kalau nggak salah di Matius pasal 12 ya. Kemarin saya bawakan, sebentar saya lihat catatan saya. Oh, ada di HP saya rupanya. Sebentar, mudah-mudahan saya nggak salah ingat. Ya. Oke, saya ternyata nggak selalu ingat, saudara, ada di catatan saya. Itu mengenai kisah ada siapakah yang dipanggillah orang perjamuan kawin itu. Ada yang di lorong-lorong suruh masuk, ada yang timpang buta, rumahku harus penuh, sudah penuh semua, ya. Baru kemudian datanglah yang punya hajatan, lalu menemukan seorang tamu yang tidak memakai pakaian pesta. Dia berkata, saudara, kenapa saudara ada di sini tapi tidak pakai pakaian pesta? Lalu tamu itu nggak bisa menjawab. Nah, ini juga begini. Ini adalah menurut saya, ya, ini saya langsung to the point. Ini adalah orang-orang yang memakai sertifikat palsu. Jadi mereka mau ada di rapture, pengangkatan, iman mereka, hati mereka, visi mereka, pikiran mereka, doa mereka, pujian penyembahan mereka, semua, mungkin uang mereka pun ada di sana, semuanya ada di sana. Tetapi pakaian mereka, kan firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, jubah putih itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Nah, ternyata perbuatan mereka adalah perbuatan yang bisa jual beli pakai sertifikat palsu gitu. Jadi mereka itu kalau ditanya, mana kamu punya mereka punya yang palsu, ya. Jadi itu adalah pakaian perbuatan mereka. Mereka mau ada di dalam pengangkatan, tapi mereka maunya tuh bisa jual beli. Kalau di razia mereka punya. Jadi pakaian mereka itu pakaian tanda binatang. Jadi ini sebaiknya hari ini belum terlambat. Kalau ada teman-teman kita yang pakai, kalau ada di sini kekasih-kekasih Tuhan, tunangan Tuhan Yesus Kristus yang pakai, hari ini udah deh dibuang aja, dirobek apa bagaimana. Mulailah kenakan pakaian pengangkatan, pakaian daripada 5 gadis bijaksana. Itu pakaiannya gitu, nggak boleh itu. Nah, itu nanti nggak bisa terangkat itu. Karena apa? Dijelas dikatakan di situ, dibilang ketika didapati diperintahkan sama anak buahnya,
lemparkan keluar, nggak boleh masuk di pesta pernikahan itu. Bila kita memang benar-benar mau ada di dalam rapture, maka nggak bisa pakai yang itu. Apapun alasannya, kan banyak kita dengar pendeta-pendeta ini mau pakai itu supaya bisa penginjilan. Ya memang mungkin bisa penginjilan, tetapi nggak bisa masuk di pesta pernikahan. Ya itu beberapa. Kita sudah lihat tadi beberapa dari Matius pasal 25. Nah sekarang saya mau ajak kita lihat di sini. Dikatakan di sini ayat ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Jadi di akhir zaman ini, saudara-saudara, sangat penting memang minyak itu. Kenapa, saudara? Minyak itu bisa membuat pelita kita itu menyala dan berkobar-kobar. Rupa-rupanya akan banyak nanti pelita anak-anak Tuhan hampir padam. Ini bisa karena tekanan roh-roh jahat, tekanan roh-roh antikristus, dan juga manifestasi daripada tekanan roh antikristus ini yang terjadi di dunia ini, ya. Dan anak-anak Tuhan yang tidak mempunyai minyak yang cukup, yang melimpah dalam hidup mereka, itu pelitanya itu bisa padam, hampir padam. Dan untuk mengumpulkan minyak di saat-saat terakhir, Alkitab sudah mencatat sepertinya sulit. Mereka pergi juga tuh akhirnya kan kepada penjual minyak, tapi semua sudah terlambat. Jadi kalau hari ini belum, walaupun saya berkata waktu yang kritis sudah saya mendapatkan sehingga saya khotbahkan, mari hari ini belum terlambat. Oke? Nah, sekarang saya akan mengajarkan kita semuanya, bukan mengajarkan, berbagilah ya, kita sama-sama rekan seperjuangan di tempat ini ya. Tahu saudara, saya sangat diberkati loh dengan grup-grup seperti kita di GKS ini. Waduh, banyak sekali informasi ya yang luar biasa ya, yang saya pun mendapatkannya, ya, dan luar biasa ya. Nah, misalkan nanti bila nanti misalkan memang kita ini kan tidak tahu 100% ya, tidak hal-hal yang dibukakan saja kepada kita yang bisa kita kerjakan dan kita imankan ya. Yang belum terlalu terbuka, yang masih tersembunyi, ya mungkin bagi yang lain terbuka, ya bagi yang lain belum, ya. Biarlah ukuran iman masing-masing. Tapi yang penting hal-hal dasar, yaitu 5 garis bijaksana, ini bisa kita kerjakan bersama-sama. Nah, apakah itu? Saya akan ajak kita lihat sama-sama ya. Kita sudah belajar juga bahwa Roh Kudus yang kita terima itu ada 2. Roh Kudus di atas kita dan Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus di atas kita itu memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Oke? Lalu minyak dikumpulkan di sana. Lalu Roh Kudus di dalam kita menolong kita untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dan dengan usaha kita ditolong oleh Roh Kudus, minyak dikumpulkan di sana. Begitulah proses pengumpulan minyak itu. Lewat proses, kita tahu minyak zaitun itu nggak langsung ada di botol, celing gitu enggak. Tapi itu diambil dari pohon zaitun, diremukkan ya, dipukul pakai galah. Proses terjadi di sana sehingga menghasilkan minyak zaitun yang murni. Nah sekarang perhatikan. Ketika kita berkumpul seperti hari ini, kalau di GKS kan hari ini, nanti malam di TTI ada doa. Lalu di TTI hari Jumat juga ada doa. Lalu di GKS hari Sabtu ada kebaktian. Oke? Jadi kita tuh di kelompok-kelompok seperti ini kita punya 2 hari rata-rata ya. Nah, di hari-hari lain kita bisa bercakap-cakap ya, saling tukar informasi, dan kita ada di keluarga kita masing-masing. Nah, saya mau memberitahu kita semuanya, saudara-saudara, kita jangan sampai salah titik berat. Oke? Jangan sampai salah titik berat. Jangan titik berat kita pada, contoh seperti saya, titik berat saya misalkan pada hari Minggu ketika saya melayani, ya, dan semua jemaat saya sudah ajarkan, tak boleh itu salah. Titik berat di hari Minggu, lalu kemudian titik berat kita misalkan saya ada di TTI Selasa dan Jumat. Lalu dengan GKS biasanya saya titik berat saya di hari Selasa. Lalu kemudian pada hari Sabtu mungkin sebulan sekali, ya. Ada hamba-hamba Tuhan lain juga yang memberkati kita di tempat ini. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Minyak yang ada di atas kepala kita ini, yang kita sudah terima ya, yaitu urapan Roh Kudus ya. Nah, itu saudara-saudaraku, ketika kita mengerjakannya, nah, ya, waktu kita menjalankannya, mengerjakannya, proses terjadi. Ya, dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, jadi saksiku. Lalu kita mulai, langsung biasanya kita terjemahkan kepada pelayanan, benar kan? Menjadi saksi kan? Jadi itulah kita kerjakan pelayanan kita.
kita kerjakan penginjilan kita. Itu benar, tidak salah. Ya, sekarang saya mau beritahu bahwa persiapkan keluarga kecil Bapak Ibu semua. Biarlah dalam keluarga kecil Bapak Ibu semua, saudara mengerjakan urapan Roh Kudus yang sudah kita terima ini. Jangan dititik beratkan kepada pertemuan kita di hari Selasa dan hari Sabtu. Ya, tentu saja kita hadir. Jangan saya bilang gini nanti saudara nggak hadir. Enggak, tentu saja kita hadir. Tapi buatlah di keluarga saudara. Berdoa bersama anak istri, seisi rumah saudara kumpulin. Berdoa, naikkan pujian penyembahan. Bapak-bapak, bawakan firman Tuhan. Apa yang bapak-bapak bagikan firman Tuhan. Ya. Sediakan waktu untuk itu. Begitu cara kita mengumpulkan minyak yang ada di atas kepala kita. Begitu saudara. Kalau kita selama ini mungkin anak-anak mungkin atau persekutuan kita di rumah kita agak kurang, ya mungkin misalkan karena kesibukan ya. Nah sekarang waktunya, ini waktu kritis. Entah bagaimana caranya, saya nggak mau kasih sebuah cara di sini, tidak. Seringkali juga saya dalam berpuasa juga saya tidak mau tentukan. Oh kita puasa hari ini ya begini puasa begini, saya nggak mau tentukan. Misalnya kalau saya berpuasa, misalkan saya ambil puasa 3 hari ya, saya kasih tahu saya ambil puasa. Silakan Bapak Ibu ambil puasa ya, tentukan harinya ya kan, aturkan sebaiknya karena waktu kita berpuasa itu hari kenikmatan, kita menikmati puasa kita kepada Tuhan. Kalau bisa misalkan 3 hari puji Tuhan, kalau 2 hari juga puji Tuhan. Kalau mau selang-seling juga boleh, lebih dari 3 hari juga boleh. Aturkan ya, aturkan. Jadi jangan sampai puasa itu membuat sebagai sebuah tekanan atau keharusan, tidak ya. Ambillah waktunya. Jadi saudara memang mengerjakannya dengan sukacita, dengan memang dengan niat yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan. Gitu saudara. Jadi saudara, buatlah saudara, rapikan. Saya percaya selama ini sudah saudara buat, tapi lebih rapikan lagi. Mungkin bolong-bolong kan begitu. Mungkin juga waktunya kurang banyak, mungkin bisa bangun lebih pagi lagi, mungkin tidurnya mungkin perlu lebih cepat ya. Mungkin perlu handphonenya dikumpulin jadi satu. Soalnya kan gitu saudara, kadang-kadang handphone anak-anak sudah dikumpulin, handphone bapaknya belum dikumpulin ya. Jadi anak-anak sudah tidur, bapaknya mungkin masih online sampai jam 1. Saudara, di rumah saya dipakai wifi, jadi wifi-nya memang 24 jam. Kadang-kadang kalau lupa saya matikan di handphone saya, itu kelihatan saya online terus, padahal orangnya tidur saudaraku ya. Nah saudara, ini kerjakan. Begitu caranya. Jadi saudara, mulai aturkan. Ini sudah bulan Desember ya, kita akan masuk bulan Januari. Ya, ini adalah waktu-waktu yang kritis ya, yang sudah mengerjakannya lebih sungguh-sungguh mengerjakannya. Yang mungkin masih bolong-bolong ya, lebih rapikan lagi. Yang sudah mengerjakannya mungkin selama ini hanya bapaknya saja, anak-anaknya mungkin berkeliaran, rapatkan barisannya, kumpulkan anak-anaknya, ambilkan waktunya. Lalu di situ berdoa, puji menyembah Tuhan ya, bisa sharing di dalam keluarga. Di situ saudara, urus keluarga kecil kita masing-masing, kumpulin minyaknya di keluarga kecil kita. Ini adalah waktu-waktu yang kritis. Sebegitu besarnya bahtera Nuh, hanya 8 orang yang selamat. Artinya saudaraku dikasih Tuhan, ada tempat untuk keluarga kecil kita semuanya di sana. Nah, saudara, jangan sampai nanti satu diambil, satu tinggal. Jangan. Saya sudah berseru-seru ya, di mana-mana saya berkata, kalau mau menyelamatkan banyak orang untuk masuk kepada rapture keluarga besar, sepertinya sudah, kalau bukan saya membatasi kuasa Tuhan ya, tapi memang di dalam Alkitab berkata pemisahan sudah terjadi. Sepertinya agak sulit, tapi kalau saudara mau urus keluarga kecil saudara di rumah saudara masih bisa. Ya, hari-hari inilah waktunya, hari-hari inilah saatnya. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Inilah tanggung jawab kita. Tahukah saudara, ya Tuhan bisa datang kapan saja, makanya dikatakan berjaga-jaga. Tahukah saudara bahwa ke depan ini kemungkinan besar bila nanti Tuhan Yesus belum datang, ya kan situasi semakin sulit. Bisa juga nanti mungkin kita sudah tidak bisa lagi bertemu di GKS ini. Bila hal itu terjadi, kan mau tidak mau kita harus kumpulkan minyak kita di rumah kita masing-masing dari sekarang, saudara, dirapatkan. Saya percaya ini omongan saya akan jadi nanti ini. Kita semua akan bersyukur ketika kita sudah mulai merapikannya dari sekarang. Ke depan ini sungguh-sungguh di rumah kita adalah tempat untuk mengumpulkan minyak. Di keluarga kita masing-masing. Saya di Bali, nggak tahu nih ada nggak yang dari Bali ya di GKS.
Ya, saudara mungkin di Pontianak, di rumah saudara, kalaupun bisa bertemu, silahkan bertemu dengan beberapa keluarga yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, di Sumatera, silahkan. Tapi bila tidak, rumah kita itu tempat 5 gadis bijaksana, saudara. Kalau ada yang 5, karena gini saudara, jangan sampai nanti kita itu kan punya anak, kita punya anak 2, 3, 4 misalnya, anggota di rumah tangga kita pun bukan hanya kita saja mungkin. Nah saudara, kadang-kadang kan tiap orang punya pergumulan berbeda-beda, ya. Dengan begini kita bisa mendorong, kita bisa membawa dan mengarahkan dan memberkati semua anggota yang ada di rumah kita, supaya semuanya boleh, saudaraku, mengumpulkan minyak di hari-hari terakhir ini. Oke, itu yang pertama. Baik, yang kedua sekarang kita tahu Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus ada dalam kita, menolong kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah, kalau yang ini memang saya nggak perlu tambahkan lagi. Saya sudah pernah bawakan, kita pun juga sudah saling meneguhkan dengan ucapan-ucapan kita dan juga dengan tulisan-tulisan kita bahwa inilah dia, Roh Kudus menolong kita untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, saya mau ceritalah sama saudara, benerlah, nggak bisa melampaui firman Tuhan kita ini. Ya, makanya dikatakan sama Rasul Paulus, apa yang nggak mau aku lakukan, justru aku lakukan. Apa yang mau aku lakukan malah nggak aku lakukan. Nah, begitu saudara, kadang-kadang ya saya pun mengalaminya, saudaraku ya. Jadi ketika kita rindu untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus, ada saja memang situasi yang datang, yang disitulah memang saudara kemudian kita menyadari, aduh, kok misalkan masih gagal ya Tuhan, minta ampun lagi sama Tuhan. Tolong Tuhan, cepat-cepat bertobat. Ya, kok tadi aku misalkan kok kurang sabar, atau misalkan tadi kok aku sempat hilang sukacita, atau tadi kok, jangan pikir ya Pak Pendeta itu saudara seperti malaikat. Enggak, kita semua menghadapi pergumulan yang sama. Ya, kalau misalkan saudara punya anak saudara, kan namanya anak kan belum tahu banyak hal ya, mesti perlu diajarkan juga. Kadang-kadang dia melakukan kesalahan bukan karena dia niatnya mau buat salah, karena dia nggak tahu ya. Nah, jadi saudaraku, begitulah kita hadapi hari-hari ini, dan disitulah kita proses mengumpulkan minyak. Nah, saudaraku, jangan ada yang kecil hati. Ya, Paulus berkata memang, aduh, ya, aku manusia celaka, tapi syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, syukur kita ada Tuhan Yesus ya. Selama kita mau bertobat, jangan seperti Saul. Ya, Saul itu kan gitu. Apa sih bedanya dosanya Daud sama dosa Saul? Ya, mengerikan kan dosanya Daud ya. Ya, jangan juga kita bilang, oh kalau gitu kita boleh dosa-dosa mengerikan Pak Gede. Enggak. Ya bukan, jangan begitu ya. Jadi kita itu datang menghampiri Tuhan yang, kan Tuhan adalah terang. Kalau kita semakin dekat sama Tuhan kan menghampiri terang yang semakin terang. Jadi bukan berarti kita perbuatan kita itu dalam gelap-gelap, tidak. Sudah mungkin kita dosa-dosa kita itu semakin halus, saudara-saudara ya. Jadi yang kemarinnya itu dosanya itu misalkan nih, kalau kemarin ya marah-marah gitu dosa. Kalau sekarang mungkin hilang sukacita aja, hilang damai sejahtera, rasa-rasanya sudah mulai wajah kurang bisa senyum gitu. Udah rasa nggak boleh nih kayak gini, harus bertobat, Tuhan ampuni ya, cepat-cepat bertobat. Nah, hal demikian. Nah sekarang saya mau bedakan antara dosanya siapa namanya, Daud sama Saul. Saul itu kan begini sebenarnya masalah dia, kenapa dia itu tidak disenangi sama Tuhan ya. Banyak sekali apa namanya, kan dia ditegur sama Nabi Samuel itu. Banyak sekali jawabannya itu loh. Banyak sekali tangkis-tangkisnya. Orang tangkisnya saudaraku ya. Tas banyak sekali tangkis-tangkisnya dia ya. Lain dengan Daud kan. Daud ditegur dia sama Nathan, Daud kamu sudah berdosa. Begini. Aku sudah berdosa sama Tuhan, langsung aja dia bertobat. Nah, itu. Saya berdoa dan saya berdoa, berharap dan memberikan dorongan biarlah kita menjadi seperti Daud ya, yang nggak banyak tangkis-tangkisnya. Kalau memang sudah salah dosa ya sudah bertobat, minta ampun sama Tuhan. Ini waktunya, bukan waktu seperti 2-3, ini adalah waktu berjaga-jaga ya. Pastikan diri kita tetap di dalam bahtera keselamatan kita. Nah, itulah Roh Kudus menolong kita. Kalau masih gagal menghasilkan buah Roh Kudus, tenang, jangan takut ya, jangan berpikir bahwa aduh aku nggak bisa ya Pak Gede, sepertinya kok sulit sekali. Bisa dalam nama Yesus. Selama masih ada hari ini, makanya jangan tunda-tunda bertobat, lalu kemudian
buatkan tekad lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau perlu ambil puasa saudara, ya kan? Saya pernah ingat kisah cerita Pak Pendeta Alex Abraham Tanuse Putra yang sudah pulang ke surga. Ya karena dulu saya juga lahir dari pelayanan di Betani dulunya, ya. Jadi zaman-zaman tahun berapa itu ya, sebelum tahun 2000 deh. Ya, tahun 98 tuh pernah kami ada seminar pertumbuhan gereja 98 atau 97 itu di Surabaya. Dia cerita, nah, dia itu kan orangnya kolerik itu gini, keras sekali, koleriknya dominan. Jadi istilahnya tegas, keras ya kadang-kadang ya. Kalau orang Surabaya bilang ngamuan gitu. lalu dia gini apa namanya? Itu Tuhan, kalau gini aku nggak bisa selamat katanya kan, aku harus berubah ini katanya. Bagaimana? Satu-satunya cara berpuasa, dia bilang. Jadi saya mulai puasa 1 hari masih marah, ngamuan. 2 hari ya sudah mulai agak lemas ya. 3 hari sudah mau marah, sudah nggak bisa lagi karena sudah lemas ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, segala daya upaya yang kita buat untuk mengikis kedagingan kita dan supaya roh kita diberi makanan, baca firman, bersekutu, berdoa dalam Roh Kudus, ambil puasa supaya dapat pertolongan lebih lagi ya roh kita semakin dikuatkan. Nah, itu kerjakanlah, Roh Kudus menolong kita. Nah, masing-masing kita punya di rumah kita masing-masing. Ya, di rumah kita masing-masing. Yang saya ceritakan ini bukan mengecilkan arti daripada perjumpaan kita di GKS, di TTI, di grup-grup, tidak. Tapi jangan salah nanti, jangan sampai karena kita lebih menekankan kepada pelayanan, ya. Lalu rumah-rumah kita itu adalah sebenarnya tempat kita mengumpulkan minyak tiap-tiap hari, bahkan kalau perlu lebih sering lagi ya. Bukan hanya kita, tapi seisi rumah kita. Nah, buatkan saudaraku, ya. Aturkan saudaraku, karena itu ada di keluarga kecil kita masing-masing. Oke, jadi itulah yang kita buat saudara. Kumpulkan minyakmu, itu kan judul khotbahnya hari ini ya. Pak Yeremia sudah buatkan ininya, judulnya kumpulkan minyakmu. Ini adalah waktu-waktu yang kritis. Informasi-informasi yang kita sudah terima benar-benar mengarah ke arah sana ya. Nah, misalkan saja nih, saya singgung sedikit misalnya tentang hari Natal nih ya, dimana mengenai Sinterklas gak usah diurus lagi. Nah, saya kan sempat mengupload videonya Daniel Kolenda. Nah, Daniel Kolenda itu mengupas tentang Sinterklas, bukan juga maksudnya mereka menaruh Sinterklas 1% di dalam perayaan mereka, tidak ada. Sinterklas nggak ada, hanya dia munculkan karena kan Sinterklas juga dibahas bahwa itu adalah begini, begitu, dan begini. Banyak memang banyak versi. Yang mana yang benar? Nah, lalu dia dan timnya menggali. Nah, dia menemukan ternyata tuh begini ceritanya, hanya untuk dimunculkan saja. Bukan berarti kita tentu saja kita hanya merayakan Tuhan Yesus segalanya bagi kita, satu-satunya, tidak ada yang lain juru selamat, hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di bulan Desember ini. Artinya begini, saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang terlalu menekankan nanti menjumpai kesalahan di sana dan di sini. Saudara, jangan masuk ke wilayah itu. Kita merayakan kelahiran juru selamat, sebab kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, kita ini semua binasa. Cukup sampai di sana saja. Masalah orang lain menentukan hari, untuk dia menentukan apakah karena hari itu menentukan surga dan nerakanya, dia urusan dia. Kita bukan itu ya, bukan urusan hari, bukan urusan makan dan minum, bukan urusan apa segala macam ya. Tapi kita miliki Tuhan Yesus dalam hati kita, kerjakan firman Tuhan ya, hidup dalam Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, bersekutu intim dengan Tuhan, lalu kumpulkan minyak kita di rumah kita dengan keluarga kecil kita masing-masing. Kita semuanya di rumah-rumah kita jadi 5 gadis yang bijaksana. Sampai di sini firman Tuhan. Saya berdoa kita semuanya boleh dapat berkatnya dan mempersiapkan keluarga di rumah-rumah kita ini tiap-tiap hari. Kalau perlu, dibuatlah waktu yang terbaik untuk itu. Sediakan waktunya yang terbaik untuk itu dan buatkanlah saudara. Jangan nanti kita ada di pelayanan di internet tetapi tidak seisi rumah kita siap ya. Tapi biarlah seisi rumah kita. Bahkan kalau perlu dengan asisten rumah tangga kita, panggil dia, ajak dia duduk sama-sama. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Yeremia. Haleluya. Amin.